Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tikfirul Aziz, NIM 192121192 dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai ayat-ayat tentang sholat. Sebagai orang muslim, tentu kita mempunyai kewajiban untuk menjalankan salah satu dari 5 rukun Islam, yakni perintah untuk sholat. Sholat merupakan ibadah yang dapat menuntun kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita punya masalah atau persoalan hidup, maka salah satu caranya yakni dengan mintakan solusinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yakni dengan menerimanya dengan sabar. Dijelaskan dalam sebuah kaidah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji seorang hamba sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi bersabarlah atas ujian tersebut, karena Allah percaya bahwa ia sanggup untuk menerimanya. Kedua, datang dan tunaikan sholat dengan sholat yang khusyuk, lalu mintakan solusinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat dan doa. Maka bukan ditamuin lagi, Allah akan berikan solusi ataupun pertolongan atas permasalahannya itu. Terdapat 5 ayat yang ingin saya bawakan pada pembahasan penafsiran ayat-ayat tentang sholat. Di antaranya surat Al-Insan ayat 26, kemudian surat Al-Baqarah ayat 45, dan surat Al-Baqarah ayat 115. Juga tak lupa surat Al-Baqarah ayat 144 serta surat Al-Baqarah ayat 238. Baik, untuk surat pertama yang ingin saya bahas yakni surat Al-Insan ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Artinya, dan pada sebagian dari malam maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Quran surat Al-Insan ayat 26. Surat Al-Insan ini diturunkan di kota Madinah sehingga disebut dengan surat Madaniyah. Terdiri dari 31 ayat. Asbabun nuzul dari ayat 26 surat Al-Insan ini dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraish Shihab diceritakan bahwa ayat ini turun berbarengan dengan kedatangan tokoh kaum musyrikin, yakni Utbah ibnu Rabi'ah, yang menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk berhenti melaksanakan dakwahnya. Sebagai imbalannya, ia menawarkan untuk mengawinkan anaknya yang dikenal karena kecantikannya. Selain itu, ia juga akan diberikan imbalan berupa harta yang berlimpah. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa untuk menguatkan hati dalam menghadapi kesulitan serta agar engkau memiliki bekal yang cukup dalam mengatasi semua persoalan, maka berzikirlah dengan mengingat dan menyebut-nyebut nama Tuhanmu, antara lain dengan melaksanakan sholat pada waktu pagi yakni sholat subuh, dan waktu petang yakni zuhur dan asar, dan juga pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya yakni sholat maghrib dan isya, dan bertasbihlah kepadanya yakni laksanakanlah sholat tahajud pada bagian yang panjang di malam hari yakni setengah malam atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Dari ayat 26 surat Al-Insan ini dapat dikatakan bahwasanya cara ampuh untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam hidup ketika kita menjalani kesulitan, maka diantaranya dengan berzikir dan mengingat serta menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta laksanakanlah sholat di waktu. Juga tak lupa sholat tahajud pada sepertiga malam terakhir, karena dengan zikir dan sholatlah hati kita akan menjadi tentram, kemudian pikiran kita akan jernih kembali dan Allah akan bantu selesaikan masalah kita. Surat yang kedua yang ingin saya bawakan yakni surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Surat Al-Baqarah ini diturunkan di kota Madinah sehingga disebut dengan surat Madaniyah. Terdiri dari 286 ayat. Asbabun nuzul dalam ayat
45 surat Al-Baqarah ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap sabar dan sholat sebagai penolong kita menuju ke surga. Dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan tabah dan sabar menghadapi segala tantangan dengan melaksanakan sholat. Bisa juga bermakna jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kamu. Dalam arti jadikanlah ketabahan menghadapi segala tantangan bersama dengan sholat, yakni doa dan permohonan kepada Allah sebagai sarana untuk meraih segala macam kebajikan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, mengandung arti bahwa keduanya, yakni sabar dan sholat, tidak mudah dipraktekkan kecuali oleh mereka yang khusyuk. Ia juga berarti bahwa sabar dan sholat harus nyatu sebagaimana diisyaratkan oleh penggunaan bentuk tunggal inna waha, sesungguhnya ia, bukan inna wahuma, sesungguhnya keduanya. Ini berarti ketika kita sholat atau bermohon, maka kita juga harus sabar. Dan ketika kita menghadapi kesulitan, kita juga harus bersabar. Dan kesabaran itu harus dibarengi dengan doa kepada Allah melalui sholat. Khusyuk adalah ketenangan hati. Yang dimaksud dengan orang-orang yang khusyuk dalam ayat ini adalah mereka yang membiasakan dirinya menerima dan merasa tenang menghadapi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, serta selalu mengharapkan kesudahan yang baik. Berbicara mengenai kekhusyukan dalam sholat, maka ia akan menuntut manusia untuk menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah sekaligus kelemahannya sebagai manusia di hadapannya. Puncak khusyuk ialah ketundukan dan kepatuhan seluruh anggota badan dalam keadaan pikiran dan bisikan hati, serta secara keseluruhan menuju kehadiran ilahi. Dari ayat 45 surat Al-Baqarah, maka dapat dikatakan bahwasanya apabila kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah dan sholatlah dengan sholat yang khusyuk. Salah satu cara menyebut pertolongan Allah adalah dengan melakukan ibadah sholat. Rahasia sholat yang bisa menyebut pertolongan Allah kepada kita secara ajaib adalah lakukanlah ibadah sholat dengan seolah-olah kita melihat Allah. Jika kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Kita harus terkoneksi langsung dengan Allah dengan cara yakin dan iman. Itulah sholat yang mendatangkan pertolongan, karena Allah pasti melihat kita, mendengar kita, dan menunggu apa yang kita butuhkan. Saat itulah waktu yang paling tepat untuk kita memohon hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Surat Al-Baqarah ini diturunkan di kota Madinah sehingga disebut dengan surat Madaniyah yang terdiri dari 286 ayat. Asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 115 ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berusaha menghibur Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang telah diusir kaum musyrikin dari kota Mekah. Kaum muslim harus meninggalkan Masjidil Haram dan kiblat mereka yakni Ka'bah. Wa wal masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Melalui tafsir Ibnu Katsir, ayat ini seolah menjadi penjelasan di balik alasan peralihan kitab dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, lalu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kemudian menukil dari pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan maksud dari ayat ini yakni dimanapun kita menghadap, maka di sanalah adalah kiblat Allah, baik kamu menghadap ke timur maupun ke barat. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah ada di setiap tempat dengan pengetahuan dan penglihatan serta pendengarannya. Dia bersama manusia dimanapun berada. Innallaha wasi'un 'alim. Meminjam pendapat dari Ibnu Jarir, ia mengatakan bahwa maksudnya dia melingkupi semua makhluknya dengan kecukupan, kedermawanan, rezeki,
nikmat dan keutamaan, yaitu alimun, maksudnya mengetahui semua amal tanpa ada yang lolos dari pengawasannya. Dari ayat 115 surat Al-Baqarah, maka dapat dikatakan bahwasanya kita diperintahkan agar diperintahkan untuk sholat selalu memfokuskan diri kita sepenuhnya kepada Allah semata. Kemudian juga kita harus menghadap kiblat kita ketika sholat, entah itu kita sedang berada di barat, timur, utara maupun selatan. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annal haqqu min rabbihim wa ma hum bighafilin amma ya'malun. Artinya, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak pernah terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Surat Al-Baqarah ini diturunkan di kota Madinah sehingga disebut dengan surat Madaniyah yang terdiri dari 286 ayat. Asbabun nuzul dari surat ini menurut tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili dikatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang ahli kitab yang beriman, yakni Abdullah bin Salam dan rekan-rekannya. Mereka mengenal Rasulullah dengan ciri dan kabar pengutusan beliau yang tercantum dalam kitab suci mereka. Sama seperti seseorang yang mengenal anaknya apabila ia melihat bersama anak yang lain. Abdullah bin Salam berkata, sungguh aku lebih mengenal Rasulullah SAW daripada aku mengenal putraku sendiri. Umar bin Khattab lantas bertanya, bagaimana bisa begitu? Lalu ia menjawab, sebab aku bersaksi dengan sepenuh keyakinan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sementara aku bersaksi seperti itu, aku tidak bersaksi seperti itu atas putraku, sebab aku tidak tahu apa yang wanita katakan. Umar berkata, semoga Allah memberimu taufik, wahai Ibnu Salam. Dalam tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili dijelaskan bahwa seringkali wajahmu menghadap ke langit karena menantikan datangnya wahyu, mengharapkan pengalihan kiblat ke Ka'bah. Munculnya kalimat ini, sesungguhnya Nabi tidak memohon seperti hal tersebut, melainkan sekedar menunggu. Dengan sikap demikian, beliau tidak terhitung memprotes perintah tuannya karena kebersihan jiwa. Beliau membuatnya mengharapkan sesuatu yang beliau sangka lebih baik dan memperkirakan adanya sesuatu atas kemaslahatan tersebut. Kemudian hal ini diperkuat dan yang artinya, dan di mana saja kamu berada, palingkan wajahmu ke arahnya, yang bermaksud di tempat dimanapun kamu berada, baik itu timur maupun barat, utara maupun selatan. Tidak seperti kaum Nasrani yang semuanya menghadap ke timur, juga tidak seperti kaum Yahudi yang seluruhnya menghadap ke arah barat. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang bisa dikatakan sebagai titik peralihan dalam peletakan asas kemandirian ibadah kaum muslimin dan penghentian masa kiblat ke arah Baitul Maqdis, juga agar tekad kaum muslimin semakin kuat dan hati mereka semakin tenang, sehingga mereka dapat menumpas fitnah yang disebarkan orang-orang munafik dan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, mengesampingkan gosip-gosip mereka dan tetap mengikuti Rasulullah SAW. Di samping itu, untuk menolak anggapan bahwa kiblat adalah ke arah Syam. Dalam Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang ahli kitab yang telah diberi Taurat dan Injil sesungguhnya mengetahui melalui ayat-ayat mereka bahwa Nabi Muhammad, dalam diri Nabi Muhammad dan beliau akan mengerjakan sholat menghadap ke arah dua kiblat, yakni Baitul Maqdis dan ke arah kiblat kakeknya, yakni
Ibrahim, Ka'bah, dan tentang pengalihan kiblat ini tidak diragukan lagi kebenarannya, dan ini adalah perintah Allah. Namun mereka terus mengingkarinya atas kebenaran tersebut dan menyebarkan kebatilan. Padahal Allah melalui firman-Nya bahwa Dia tidak sekali-kali lengah dari apa yang mereka kerjakan, dan Dia akan membalas perbuatan mereka. Kalimat ini adalah sebuah bentuk janji, juga ancaman dari Allah kepada kedua kelompok ahli kitab tersebut. Dari ayat 144 surat Al-Baqarah ini, maka dapat dikatakan bahwasannya ketika kita sholat, maka hadapkanlah wajah kita ke arah kiblat. Kemudian meyakini bahwa apa yang Allah tetapkan merupakan kebaikan dan pasti ada hikmah di balik ketetapannya tersebut. Dan Allah melihat apa yang kita kerjakan, juga membalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Dan ayat yang terakhir yang ingin saya bawakan yaitu surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, yakni sholat asar, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Surat Al-Baqarah ini diturunkan di kota Madinah sehingga disebut dengan surat Madaniyah. Terdiri dari 286 ayat. Asbabun nuzul dari ayat 238 surat Al-Baqarah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari mujtahid bahwa pada zaman Rasulullah ada orang yang bercakap-cakap dengan teman yang ada di sampingnya di waktu sholat, dan ada yang menyuruhnya untuk menyelesaikan keperluannya tersebut. Maka turunlah ayat waqumu lillahi qanitin yang memerintahkan supaya khusyuk di waktu sholat. Ayat 238 ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar semua sholat dipelihara dalam waktunya masing-masing, juga harus memelihara batasannya serta menunaikannya di dalam waktunya. Juga memerintahkan untuk memelihara sholat 5 waktu, dan Allah mengkhususkan sholat asar atau sholat wusta di antara kelima sholat tersebut dengan sebutan yang lebih kuat kedudukannya. Alasan yang mendasari akan hal itu karena sholat asar sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa yang melewatkan sholat asar maka seakan-akan ia seperti orang yang kehilangan harta bendanya dan juga keluarganya. Hadis riwayat Muslim nomor 162. Dari ayat 238 Al-Baqarah maka dapat dikatakan bahwasanya jagalah sholat kita dengan sebaik-baiknya, maka Allah juga akan menjaga kita dengan sebaik-baiknya, terutama sholat asar. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa meninggalkan sholat asar itu diibaratkan dengan seseorang yang kehilangan seluruh harta bendanya dan juga keluarganya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.